Pernahkah kamu menemukan video di YouTube yang dengan sangat yakin menyebutkan bumi tidak bulat? Atau mendengar seseorang berkata, semua foto bumi dari luar angkasa itu palsu? Mungkin itu terdengar seperti lelucon, tapi bagi sebagian orang, keyakinan ini nyata, kuat, dan punya komunitas, serta argumen, bahkan ekspedisi sendiri. Kenapa teori bumi datar bisa mendapat perhatian di abad ke-21 ketika sains satelit dan foto dari ruang angkasa sudah menunjukkan bukti sebaliknya? Hari ini kita akan menyelami bukan hanya kenapa bumi donat, tidak, maksudnya bumi datar, tapi bagaimana dan mengapa ia dipertahankan, menyebar, dan mengancam kepercayaan kita terhadap realitas. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Kosan, tempat kita membedah mitos, teori konspirasi, dan sains yang sering tersembunyi di balik sensasi. Jika kamu penasaran dengan bagaimana orang bisa percaya pada hal-hal yang tampaknya mustahil, atau ingin tahu bagaimana sains menjawab klaim-klaim tersebut, subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Yuk kita mulai. Teori bumi datar bukan hal baru. Dari zaman kuno, beberapa kelompok sudah memandang bumi sebagai datar. Namun, seiringnya dengan kemajuan pengamatan, astronomi dan matematika, hampir semua ilmuwan dan peradaban besar akhirnya menerima bahwa bumi itu bulat. Tapi, sejak beberapa dekade terakhir, terutama dengan internet dan media sosial, ide bahwa apa yang kita lihat atau diajarkan mungkin hal tersebut keliru dan kembali muncul. Video-video, komunitas online, bahkan ekspedisi dibuat untuk menguji klaim bumi datar. Fenomena ini bukan hanya anekdot, penelitian akademik mulai mencatat pertumbuhan kepercayaan dan dampaknya. Awalnya, teori bumi datar modern muncul sebagai bagian dari skeptisme terhadap otoritas ilmiah dan institusi. Buku-buku abad ke-19 menentang bumi bulat dengan argumen yang kini sudah dibantah. Tapi, kemudian ide itu terbawa ke era internet. Komunitas Flat Earth berkembang lewat forum, YouTube, Telegram, dan Discord, apalagi di masa krisis seperti pandemi. Ketidakpercayaan terhadap lembaga sering meningkat, yang membuka ruang bagi narasi alternatif. Algoritma media sosial dan rekomendasi video ikut mempercepat penyebaran. Jika kamu menonton 1 atau 2 video Flat Earth, dalam waktu tidak lama akan muncul banyak video terkait yang menguatkan keyakinan tersebut, karena sistem rekomendasi memprioritaskan engagement. Beberapa klaim yang sering muncul adalah horizon tampak datar, foto luar angkasa adalah hasil manipulasi, serta gravitasi tidak valid, dan matahari atau bulan bergerak dengan cara berbeda dari penjelasan ilmiah, dan bahwa lembaga seperti NASA atau pemerintah adalah bagian dari konspirasi global. Banyak argumen disajikan dengan bahasa yang terdengar ilmiah, tapi seringkali menggunakan data yang dipilih, kesalahan logika, atau kurangnya verifikasi independen. Misalnya, klaim horizon tampak datar bisa karena efek visual dan refraksi atmosfer, tapi kadang diklaim sebagai bukti bahwa bumi tidak melengkung tanpa memperhitungkan faktor latar seperti tinggi pengamatan atau kondisi udara. Sekarang, mari kita lihat bukti kuat bahwa bumi itu tidak datar. Bayangan bumi selama gerhana bulan selalu melengkung. Hanya objek bulat yang menghasilkan bayangan seperti itu dari semua sudut. Saat kapal muncul dari laut, bagian atas kapal terlihat dulu. Bagian bawah muncul kemudian karena kelengkungan bumi dan efek horizon. Pengamatan bintang, contoh, di belahan bumi utara dan selatan, seperti bintang rasi yang terlihat berbeda. Matahari pun tidak muncul dan tenggelam pada waktu yang sama di semua tempat. Itu konsisten,
dengan bukti bahwa bumi itu bulat. Lalu, dengan eksperimen modern, alat luar angkasa seperti satelit, pemetaan bumi, foto dari luar angkasa, observatorium, teknologi navigasi, semuanya secara praktis tak mungkin jika bumi itu datar. Dan ini alasan mengapa orang percaya meski bukti sudah ditunjukkan secara bertubi-tubi. Beberapa penyebabnya ialah motivasi eksistensial. Untuk merasa bahwa hidup mereka memiliki makna, mereka ingin merasa bahwa mereka bukan bagian kecil dari sistem besar yang tidak terlihat. Teori bumi datar bisa memberi rasa kontrol dan identitas, epistemologi, dan ketidakpercayaan institusi. Apabila pendidikan atau lembaga sains dilihat sebagai elit atau tidak jujur, maka klaim alternatif bisa dianggap lebih jujur. Lalu, echo chamber dan filter bubble. Media sosial membuat kita jarang mendengar kontra-argumen, atau kita hanya berinteraksi dengan mereka yang sepemikiran. Dan yang terakhir, literasi sains dan pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan pemahaman dasar yang kuat tentang sains lebih kecil kecenderungannya percaya teori bumi datar. Namun, bukan berarti pendidikan saja cukup. Cara penyampaian, budaya, kepercayaan selalu ikut bermain. Jadi, apakah teori bumi datar hanya sebuah lelucon? Tidak sepenuhnya. Ia adalah sebuah fenomena yang nyata, didorong oleh kebutuhan manusia akan kepastian, identitas, dan kepercayaan. Tapi, secara ilmiah, klaim-klaim bumi datar sudah banyak dibantah. Mulai dari pengamatan astronomi, horizon, astronomi satelit, dan bukti dari pelayaran dan navigasi. Meski begitu, fakta bahwa banyak orang masih percaya menunjukkan bahwa kita harus memperhatikan cara kita mengkomunikasikan sains, membangun kepercayaan, dan menghadapi misinformasi dengan empati dan fakta. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang benar-benar percaya bumi datar? Bagaimana kamu menanggapi argumen mereka? Dengan diskusi, humor, atau justru diam saja? Menurutmu, strategi apa paling efektif? Edukasi, debat, atau pendekatan psikologis? Tulis di kolom komentar. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus membongkar mitos dan memahami dunia dengan lebih kritis. Sampai jumpa di video berikutnya.